cuci semua baju ini. Di sini tidak ada yang gratis. Uang yang dikirim suamimu itu udah habis, jadi kamu harus cuci baju semua ini. Seorang pria pulang setelah 6 tahun bertaruh nyawa di tambang emas. Di tangannya ada 10 miliar rupiah, di hatinya ada rindu yang tak terbayarkan. Ia membayangkan pelukan hangat istrinya. Tapi yang ia lihat justru istrinya berlutut di lantai marmer, dipaksa mencuci pakaian seperti pembantu di rumah yang ia biayai sendiri. Dan di belakang semua itu, ada wajah keluarga yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 6 tahun Ferry hidup di tempat yang bahkan matahari terasa berbeda. Di pedalaman pertambangan emas, hari dimulai sebelum cahaya benar-benar muncul dan berakhir ketika tubuh sudah tidak lagi mampu berdiri tegak. Debu menempel di kurit, suara mesin bor berdentum tanpa henti, dan bahaya selalu menunggu di setiap sudut lubang tambang. Banyak yang tumbang sebelum sempat menikmati hasilnya, tapi Ferry bertahan. Ia bertahan bukan hanya karena uang, melainkan karena satu nama yang selalu ia bisikan dalam doa, Hana. Setiap malam setelah lelah menggali perut bumi, Ferry membuka ponselnya yang sinyalnya sering hilang timbul. Ia melihat foto Hana yang tersimpan di layar. Senyum lembut yang selalu membuatnya yakin bahwa semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Ia membayangkan istrinya tinggal nyaman di rumah besar yang ia bangun perlahan dari kiriman demi kiriman uang. Ia membayangkan Hana berjalan di lantai marmer yang dingin dengan gaun cantik, tidak perlu menyentuh pekerjaan berat sedikit pun. Semua itu ia percayakan kepada Pak D. Broto dan Bude Lastri, saudara yang sejak awal menawarkan bantuan ketika Ferry harus pergi jauh. Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, Ferry mentransfer uang dalam jumlah besar. Ia tidak pernah menghitung dengan rasa berat, karena di kepalanya uang itu berubah menjadi kenyamanan untuk Hana. Pak D. selalu memberi kabar singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Bude sering mengirim pesan suara yang terdengar manis, mengatakan Hana sehat, makan teratur, dan diperlakukan seperti anak sendiri. Ferry tidak pernah punya alasan untuk meragukan mereka. Ia sibuk melawan kerasnya hidup di tambang, dan kepercayaan menjadi satu-satunya jembatan yang ia pegang. Waktu berjalan tanpa terasa sampai 6 tahun terlewati. Ferry bukan lagi pekerja biasa. Ia berhasil mengumpulkan uang lebih dari cukup, bahkan mencapai 10 miliar rupiah yang ia simpan untuk masa depan. Ia ingin berhenti merantau, ingin membuka usaha di kota, ingin hidup tenang bersama Hana. Dalam bayangannya, kepulangannya akan menjadi kejutan paling indah. Ia membayangkan Hana berlari kecil menyambutnya di halaman rumah. Air mata bahagia jatuh di pipinya. Dan semua penantian terbayar lunas dalam satu pelukan panjang. Hari itu akhirnya tiba. Ferry tidak memberi kabar kepada siapapun bahwa ia pulang lebih cepat. Ia ingin melihat ekspresi tulus yang tidak dibuat-buat. Pesawat yang membawanya mendarat saat matahari belum terlalu tinggi. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa satu koper hitam berisi pakaian dan dokumen penting. Di dalam tas kecilnya tersimpan bukti tabungan yang selama ini ia jaga dengan penuh kehati-hatian. Langkahnya terasa ringan meski perjalanan panjang membuat tubuhnya lelah. Mobil yang ia sewa berhenti di depan rumah megah bercat putih yang dulu ia bangun dari nol. Pilar tinggi berdiri kokoh, jendela kaca besar memantulkan cahaya siang, dan halaman luas itu terlihat rapi dari kejauhan. Jantung Ferry berdegup lebih cepat. Ia tersenyum sendiri membayangkan beberapa detik lagi hidupnya akan kembali utuh. Namun langkahnya melambat saat suara bentakan terdengar dari arah halaman samping. Suara itu tajam dan penuh amarah. Ferry mengernyit mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Ia menutup pintu mobil perlahan lalu berjalan mengikuti suara tersebut. Setiap langkah mendekatkannya pada sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Di atas lantai marmer yang luas, seorang wanita berlutut sambil memeluk tumpukan pakaian kotor yang menggunung. Rambutnya terikat seadanya, bajunya kusam dan kedua tangannya tampak kasar.
Ember plastik tergeletak di sampingnya. Sebagian pakaian masih basah dan tercecer ke segala arah. Di hadapannya berdiri Bude Lastri dengan wajah merah padang. Tangannya menunjuk tajam ke arah wanita itu sambil terus mengomel tanpa henti. Di sampingnya Pak De Broto berdiri bersedekap dengan ekspresi dingin seolah semua itu adalah pemandangan biasa. Butuh beberapa detik bagi Ferry untuk menyadari bahwa wanita yang berlutut itu adalah Hana. Senyum yang tadi mengembang di wajahnya runtuh seketika. Dunia terasa sunyi meski suara bentakan masih terdengar jelas. Ia melihat lebih dekat, memastikan penglihatannya tidak salah. Wajah itu memang Hana, tetapi bukan Hana yang ia tinggalkan 6 tahun lalu. Tubuhnya lebih kurus, bahunya tampak rapuh, dan ada bayangan lelah yang dalam di matanya. Ember itu tiba-tiba ditendang hingga berguling. Air sisa cucian mengalir tipis di atas marmer. Hana segera menunduk lebih dalam, memunguti pakaian satu persatu tanpa berani membalas. Tidak ada pembelaan, tidak ada perlawanan, hanya diam yang menyayat hati. Ferry berdiri terpaku di ambang halaman, nafasnya terasa berat. Semua bayangan indah yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Rumah megah yang ia kira menjadi tempat perlindungan ternyata berubah menjadi tempat yang asing. Uang yang ia kirim dengan penuh kepercayaan tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang salah arah. Angin siang berhembus pelan. Tetapi bagi Ferry, udara terasa menyesakkan. Tangannya mengepal tanpa ia sadari. Ia belum melangkah maju, belum bersuara, tetapi hatinya sudah bergetar oleh satu perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara marah, kecewa, dan takut akan kenyataan yang mungkin jauh lebih gelap dari apa yang baru saja ia lihat. Di halaman rumah yang selama ini ia banggakan, kepulangannya tidak disambut pelukan hangat, melainkan pemandangan yang mengubah segalanya. Ferry akhirnya melangkah maju meski kakinya terasa berat, seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. Suara sepatunya di atas marmer membuat Bude Lastri menoleh lebih dulu. Wajah bengis itu berubah dalam hitungan detik. Dari penuh amarah menjadi terkejut, lalu dipaksa tersenyum lebar, seolah baru saja melihat tamu kehormatan. "Ferry, kamu sudah pulang. Astaga, kenapa tidak bilang-bilang dulu?" Suara Bude mendadak lembut dan dibuat ceria. Pak De Broto ikut menoleh. Ekspresinya yang tadi kaku berubah menjadi ramah yang terasa aneh. Ia segera menurunkan tangan dari dada dan berjalan mendekat dengan langkah terburu. "Ferry, akhirnya pulang juga. Bagaimana perjalananmu? Lancar kan?" Ferry tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada Hana yang masih berlutut. Hana mengangkat wajahnya perlahan. Ada keterkejutan di sana. Ada harapan yang sekilas muncul. Tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang seperti ketakutan. Bibirnya bergetar tipis sebelum akhirnya ia menunduk lagi. Ferry tersenyum tipis. Senyum yang ia paksakan agar tidak terlihat apa yang sebenarnya bergolak di dalam dadanya. Ia mendekat dan membantu Hana berdiri. Tangannya menyentuh tangan istrinya yang terasa lebih kasar dari yang ia ingat. Dingin dan sedikit gemetar. "Kenapa ini?" tanya Ferry pelan, sambil melihat tumpukan pakaian di lantai. "Oh, itu cuma salah paham kecil," jawab Bude cepat. "Hana ini memang suka lambat kalau bekerja. Tadi cuma diingatkan saja. Namanya juga tinggal di rumah orang. Harus tahu diri kan?" Kalimat itu menusuk telinga Ferry. Tinggal di rumah orang. Padahal rumah itu dibangun dari setiap rupiah yang ia kirim tanpa pernah terlewat. Ia menoleh ke arah Pak De, yang hanya mengangguk kecil seolah membenarkan. Ferry menatap Hana lagi. Hana hanya menggeleng pelan, seolah ingin mengatakan tidak apa-apa. Namun matanya tidak bisa berbohong. Di sana ada kelelahan yang terlalu dalam untuk disembunyikan. "Masuk dulu, Fer, pasti capek," kata Pak De sambil menepuk bahunya. "Kita sudah siapkan kamar terbaik untuk kamu." Ferry mengangguk. Ia memutuskan untuk tidak menunjukkan apapun sekarang. Ia ingin melihat lebih banyak, memahami lebih jauh. Ia menarik koper masuk ke dalam rumah. Interiornya tampak mewah, sofa baru, televisi besar yang dulu tidak pernah ia lihat saat terakhir kali berkunjung singkat sebelum berangkat merantau. Lampu gantung kristal tergantung megah di ruang tamu. Semua terlihat berkilau.
Namun di tengah kemewahan itu, ada rasa asing yang tidak bisa ia jelaskan. Saat melewati dapur, ia melihat tumpukan piring kotor di sudut meja. Beberapa kain pel dan ember tersusun di dekat pintu belakang. Hana mengikuti dari belakang dengan langkah pelan, seolah takut berjalan terlalu dekat dengannya. Ferry menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Ia masuk ke kamar yang disebut sebagai kamarnya. Ruangan itu luas, kasur empuk dengan spray baru, lemari besar, dan pendingin ruangan yang menyala. Sekilas terlihat sempurna. Tapi ketika ia menaruh koper di lantai dan duduk di tepi ranjang, pikirannya tidak bisa diam. Beberapa menit kemudian, Hana masuk membawa segelas air. Tangannya masih sedikit basah. Ia meletakkan gelas itu di meja kecil tanpa berani menatap lama. "Kamu capek pasti," katanya lirih. Ferry memandang wajah istrinya lebih dekat. Ada garis halus di bawah matanya yang dulu tidak ada. Kulitnya tampak lebih gelap terbakar matahari. Ini bukan wajah wanita yang hidup nyaman tanpa beban. "Kamu sehat, Nah?" tanya Ferry pelan. Hana tersenyum kecil. "Sehat kok?" Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu ringan untuk sesuatu yang terasa berat. "Tadi kenapa kamu yang cuci semua itu?" Hana terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Biasa saja bantu-bantu Bude." Bantu-bantu. Kata itu terulang di kepala Ferry. Bukan tinggal nyaman, bukan diperlakukan seperti keluarga, melainkan bantu-bantu. Ia menatap tangan Hana lagi dan melihat ada bekas kemerahan di pergelangannya, seperti bekas tekanan keras. Ferry menelan napas panjang. Ia ingin marah, ingin langsung keluar dan menuntut penjelasan. Tapi sesuatu menahannya. Jika ia meledak sekarang, mungkin kebenaran yang lebih besar akan tertutup rapat. Malam tiba dengan cepat. Meja makan dipenuhi hidangan mewah. Pak D dan Bude tampak ceria. Banyak bertanya soal tambang dan uang yang Ferry dapatkan. Nada suara mereka terdengar penuh minat. Bukan pada keselamatannya, tetapi pada hasil yang ia bawa. "Berapa sekarang tabunganmu, Fer?" 6 tahun bukan waktu sebentar, tanya Pak D dengan tawa kecil. "Lumayan," jawab Ferry singkat. Bude tersenyum lebar. "Wah, pasti sudah bisa tambah usaha lagi. Mungkin beli tanah baru atau mobil baru. Rumah ini juga bisa kita renovasi sedikit biar makin megah." "Rumah ini," kata itu lagi. Ferry memperhatikan bagaimana mereka berbicara seolah semua yang ada di sekeliling adalah milik mereka sepenuhnya. Sementara Hana duduk diam di ujung meja, tidak banyak bicara, lebih sering mengambilkan lauk dan menuang minum. Setelah makan selesai, Hana yang membereskan semuanya sendirian. Ferry memperhatikan dari ruang tamu, tidak ada yang membantu. Pak D menyalakan televisi, Bude sibuk dengan ponselnya. Ferry berdiri dan berjalan pelan ke arah dapur. Dari balik pintu, ia melihat Hana mencuci piring dengan gerakan cepat dan hati-hati. Ia mendengar suara langkah Bude mendekat. "Yang bersih ya, jangan sampai ada noda lagi, nanti kamu ulang semua." Suara Bude terdengar rendah namun tajam. "Iya Bude," jawab Hana pelan. Ferry mengepalkan tangan, hatinya semakin tidak tenang. Semua yang ia lihat hari ini bertentangan dengan cerita manis yang selama ini ia terima lewat telepon. Ia mulai mengingat kembali setiap pesan suara Bude yang terdengar terlalu sempurna. Setiap laporan Pak D yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja. Malam semakin larut. Ferry kembali ke kamar, tetapi matanya tidak bisa terpejam. Ia mendengar langkah kaki di luar. Suara pintu dapur dibuka lalu ditutup lagi. Ia bangkit dan membuka pintu perlahan. Dari ujung lorong, ia melihat Hana masih menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Di bawah cahaya lampu yang redup, Hana terlihat sendirian dan kecil di rumah sebesar itu. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Ferry berubah. Rasa rindu yang tadi mendominasi, kini tergantikan oleh tekad yang perlahan mengeras. Ia belum tahu sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi satu hal menjadi jelas. Ada kebohongan besar yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah megah itu. Dan ia baru saja melihat retakan pertamanya. Pagi datang terlalu cepat bagi Ferry. Ia hampir tidak tidur semalaman. Bayangan Hana yang menyapu lantai sendirian terus terulang di kepalanya. Setiap detail kecil terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun utuh. Ia tahu jika ia gegabah, semuanya bisa berantakan. Tapi jika ia diam terlalu lama, Hana akan terus berada di posisi yang sama. Ia bangun lebih awal dari penghuni rumah lainnya.
Udara pagi masih dingin ketika ia keluar kamar dan berjalan pelan menyusuri lorong. Dari dapur terdengar suara air mengalir dan dentingan piring. Hana sudah bangun lebih dulu. Ferry berdiri beberapa saat di ambang pintu dapur tanpa bersuara. Hana mengenakan pakaian sederhana yang sudah agak pudar warnanya. Rambutnya diikat asal, beberapa helai jatuh di sekitar wajahnya yang tampak letih. Tangannya bergerak cepat menyiapkan sarapan. "Sejak kapan kamu bangun?" tanya Ferry pelan. Hana terkejut, hampir menjatuhkan sendok di tangannya. Ia segera tersenyum kecil. "Dari tadi, biasa saja." "Biasa saja," lagi-lagi jawaban yang sama. Ferry mendekat dan melihat ada bekas kemerahan lebih jelas di pergelangan tangan Hana. Ia menggenggam tangan itu pelan. Hana refleks menarik sedikit, bukan karena marah, tapi seperti orang yang terbiasa berhati-hati. "Ini kenapa?" tanya Ferry. Hana menggeleng cipat. "Tidak apa-apa, cuma kegesek keranjang cucian." Ferry menatapnya dalam. Ia tahu itu bukan jawaban jujur, tapi ia juga melihat ketakutan tipis di mata Hana, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berbicara. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Bude Lastri muncul dengan wajah belum sepenuhnya segar, namun sudah penuh kontrol. "Wah, sudah bangun semua. Rajin sekali kamu, Hana," katanya dengan nada yang terdengar seperti pujian, tapi menyimpan tekanan. Ferry mengamati interaksi mereka. Setiap kali Bude berbicara, bahu Hana sedikit menegang. Setiap kali Pak D memanggil, Hana bergerak cepat tanpa membantah. Sarapan berlangsung seperti sandiwara yang rapi. Pak D banyak bercerita tentang bisnis yang katanya sedang berkembang. Ia menyebut pembelian tanah di pinggir kota, rencana membuka ruko baru, dan investasi yang menguntungkan. Ferry mendengarkan dengan tenang. "Bagus itu. Modalnya dari mana?" tanya Ferry ringan. Pak D tertawa kecil. "Ya, dari usaha kita selama ini, pelan-pelan dikumpulkan." "Kita," kata itu lagi. Ferry tahu, selama 6 tahun terakhir, uang yang ia kirim tidak kecil jumlahnya. Bahkan jika hanya setengahnya yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sisanya tetap sangat besar. Namun ia tidak pernah menerima laporan rinci, hanya kalimat singkat, "Semuanya cukup dan aman." Setelah sarapan, Pak D mengajak Ferry melihat kebun belakang yang katanya baru direnovasi. Saat mereka berjalan keluar, Ferry sengaja melambat dan membiarkan jarak tercipta. Ia melihat dari kejauhan, Hana kembali ke dapur membereskan sisa makanan sendirian. Di halaman belakang, Pak D menunjukkan beberapa perubahan kecil sambil terus berbicara tentang rencana besar ke depan. Ferry hanya mengangguk. Dalam benaknya, ia sedang menyusun sesuatu. Siang harinya, Ferry berpura-pura hendak pergi ke kota untuk bertemu teman lama. Ia sebenarnya ingin memastikan beberapa hal. Ia mengendarai mobil sewaan menuju bank tempat ia biasa mentransfer uang. Di sana ia meminta rincian mutasi rekening selama bertahun-tahun. Angka-angka itu terpampang jelas di layar komputer petugas. Transfer rutin dengan nominal besar setiap bulan. Namun ada beberapa transaksi lanjutan yang tidak ia kenali. Uang yang ia kirim ke rekening Pak D ternyata berpindah lagi ke rekening lain atas nama pribadi. Ferry meminta cetakan data. Ia menahan napas saat melihat jumlah total yang sudah mengalir. Bukan hanya untuk kebutuhan rumah, tapi untuk pembelian aset yang nilainya tidak kecil. Keluar dari bank, langkah Ferry terasa berat. Kecurigaan yang semalam hanya berupa bayangan, kini mulai memiliki bentuk. Ia teringat wajah Hana yang kurus dan tangan yang kasar. Jika uang sebanyak itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan, tidak mungkin istrinya hidup seperti itu. Sore hari ia kembali ke rumah dengan sikap biasa. Pak D dan Bude menyambutnya seolah tidak ada yang berubah. Hana sedang menyetrika pakaian di ruang tengah. Tumpukan baju tinggi hampir menutupi meja kecil di depannya. "Banyak sekali," kata Ferry mencoba memancing. "Iya, baju Pak D dan Bude," jawab Hana pelan. "Kamu yang setrika semua?" Hana mengangguk. Bude yang mendengar langsung menimpali. "Ya namanya juga tinggal di sini, harus ada kontribusi." Lagi pula dia tidak kerja di luar, jadi ya bantu-bantu rumah. Kalimat itu kembali menggores hati Ferry. Tidak kerja di luar. Seolah pekerjaan rumah yang dilakukan tanpa henti itu bukan kerja. Malam itu Ferry kembali sulit tidur. Ia memperhatikan langit-langit kamar sambil memikirkan langkah berikutnya.
Ia tidak ingin hanya menuduh tanpa bukti kuat. Ia ingin memastikan semuanya tercatat. Semuanya tidak bisa dibantah. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara pelan dari arah dapur. Ia bangkit dan berjalan tanpa suara. Dari balik dinding, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya terasa sesak. Hana berdiri di dekat wastafel dengan mata berkaca-kaca. Di hadapannya, Bude berbicara dengan nada rendah tapi tajam. Entah apa yang dikatakan, namun Hana terus mengangguk dan meminta maaf. Kamu harus ingat, kamu itu numpang di sini. Jangan banyak gaya. Suara Bude terdengar jelas di telinga Ferry. Numpang. Di rumah yang dibangun dari uangnya. Ferry mundur perlahan sebelum mereka menyadari kehadirannya. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang mulai mendidih. Semua potongan mulai menyatu. Uang yang mengalir ke rekening pribadi. Aset yang dibeli atas nama mereka. Dan sekarang kalimat yang memperjelas posisi Hana di rumah itu. Ia kembali ke kamar dengan napas berat. Di dalam hatinya ada rasa bersalah yang muncul perlahan. Selama 6 tahun ia percaya begitu saja. Sibuk mengejar masa depan tanpa memastikan keadaan orang yang paling ia cintai. Namun, di balik rasa bersalah itu, muncul sesuatu yang lebih kuat. Tekad. Ia tidak akan gegabah. Ia tidak akan langsung menuduh. Ia akan melihat lebih dalam, merekam lebih banyak. Mengumpulkan bukti yang tidak bisa diputarbalikan. Karena jika apa yang ia duga benar, maka bukan hanya soal uang yang harus ia kembalikan. Ada harga diri Hana yang telah diinjak-injak. Dan itu tidak bisa ditebus hanya dengan kemarahan sesaat. Di dalam gelap kamar, Ferry menatap kosong ke depan. Rumah megah itu kini terasa seperti panggung sandiwara besar. Dan ia baru menyadari bahwa selama ini, istrinya dipaksa memainkan peran paling menyakitkan di dalamnya. Pagi itu, Ferry bangun dengan wajah yang terlihat jauh lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Ia sudah mengambil keputusan. Jika ia ingin membongkar semuanya, ia harus bermain rapi. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada tuduhan yang dilontarkan sembarangan. Ia akan berpura-pura tidak tahu. Di meja makan, ia bahkan tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ia bercerita tentang kerasnya hidup di tambang, tentang rekan kerja yang pulang kampung dan membuka usaha kecil, tentang rencananya untuk mungkin kembali ke lokasi proyek jika ada tawaran yang lebih besar. Kata-kata itu ia ucapkan dengan ringan, seolah ia belum benar-benar menetap. Pak D dan Bude saling pandang sekilas. Ada sesuatu yang seperti lega melintas di wajah mereka. "Jadi kamu belum pasti menetap di sini?" tanya Pak D hati-hati. "Belum tahu juga," jawab Ferry santai. "Kalau ada proyek bagus, kenapa tidak? Sayang kalau peluang besar dilewatkan." Bude tertawa kecil. "Iya betul, mumpung masih kuat kerja. Uang kan tidak pernah cukup." Kalimat itu membuat Ferry menatapnya sepersekian detik lebih lama. Tidak pernah cukup. Padahal selama ini uang yang ia kirim sudah lebih dari cukup untuk hidup layak, bahkan mewah. Hana duduk diam seperti biasa. Namun kali ini Ferry sempat menangkap sorot matanya yang tampak sedikit panik saat ia menyebut kemungkinan pergi lagi. Ada ketakutan di sana, seolah ia tidak ingin ditinggal kembali, tetapi juga tidak berani meminta untuk tetap tinggal. Setelah sarapan, Ferry pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ia memesan beberapa perangkat kecil secara daring yang bisa ia ambil hari itu juga di toko elektronik kota. Kamera pengawas berukuran mini yang tidak mencolok. Ia tahu langkah ini beresiko, tetapi ia tidak punya pilihan jika ingin bukti nyata. Siang hari ia pamit keluar lagi dengan alasan bertemu kenalan lama. Pak D bahkan menawarkan mobil rumah untuk ia pakai. Sikap yang terlihat ramah namun terasa penuh kepentingan. Ferry menolak halus dan tetap menggunakan mobil sewaan. Di toko elektronik, ia membeli 3 kamera kecil dengan kualitas rekam jernih. Ia juga membeli kartu memori tambahan. Saat memegang benda kecil itu di tangannya, Ferry sadar bahwa hidupnya sedang berubah arah. Ia bukan lagi suami yang hanya datang untuk melepas rindu. Ia sedang menjadi saksi sekaligus pengumpul fakta. Sore menjelang ketika ia kembali. Rumah tampak tenang. Dari luar terdengar suara televisi dan tawa Pak D. Ferry masuk dengan langkah biasa. Hana sedang mengepel lantai ruang tamu, meski lantai itu terlihat sudah bersih. "Capek tidak?" tanya Ferry sambil mendekat. "Tidak kok,"
jawab Hana singkat tanpa menatapnya. Ferry ingin sekali menariknya pergi dari situ saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Ia tahu Hana belum akan bicara jujur jika situasinya masih seperti ini. Rasa takut terlalu dalam tertanam. Malam hari ketika semua orang sudah masuk kamar masing-masing, Ferry mulai bergerak. Ia memasang satu kamera kecil di sudut ruang tamu, tersembunyi di balik hiasan dinding. Satu lagi di dekat dapur, tersamar di antara rak bumbu. Kamera terakhir ia letakkan di lorong dekat ruang cuci. Tangannya bekerja cepat, namun hati tetap berdebar. Ia tidak ingin tertangkap. Jika Pak D atau Bude menyadari ini, mereka pasti akan berhati-hati dan semua bukti akan hilang. Setelah selesai, ia kembali ke kamar dan menutup pintu pelan. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeriksa koneksi perangkat itu melalui ponselnya. Gambar tampil jelas. Ruang tamu kosong. Dapur sepi. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar dari luar. Ferry menahan napas dan melihat layar ponselnya. Kamera dapur menangkap bayangan Bude masuk sambil membawa setumpuk pakaian. Tak lama kemudian Hana menyusul. Suara tidak terlalu jelas, tetapi gerakan tubuh cukup terlihat. Bude berbicara dengan tangan yang menunjuk-nunjuk. Hana berdiri menunduk. Lalu tiba-tiba Bude mendorong keranjang cucian hingga hampir terjatuh. Hana refleks menahannya. Dada Ferry terasa panas. Ia ingin keluar kamar saat itu juga, namun ia memaksa dirinya tetap diam. Ia menatap layar tanpa berkedip, merekam setiap detik kejadian itu. Beberapa waktu kemudian Pak D masuk ke dapur. Ia berbicara singkat lalu tertawa kecil. Tidak ada upaya menghentikan perlakuan itu. Tidak ada pembelaan. Ferry mematikan layar perlahan. Bukti pertama sudah ada di tangannya. Tapi ia tahu, ini belum cukup. Ia membutuhkan lebih banyak. Ia membutuhkan pola yang jelas. Sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal di depan siapapun. Keesokan harinya, ia kembali memainkan peran. Ia bahkan memuji masakan Bude dan memuji kerapian rumah. Pak D semakin percaya diri. Mereka mulai berbicara lebih terbuka soal rencana menggunakan sebagian uang Ferry untuk proyek baru. Sementara itu, Ferry diam-diam memeriksa dokumen lama yang tersimpan di lemari ruang kerja. Ia menemukan salinan pembelian tanah atas nama Pak D dengan tanggal yang bertepatan dengan salah satu transfer besar darinya. Ia memotret dokumen itu dengan cepat. Setiap malam ia meninjau rekaman kamera. Hampir setiap hari ada bentakan, ada perintah keras, ada kalimat yang merendahkan Hana. Tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi tekanan yang terus-menerus jauh lebih menyakitkan. Suatu malam, rekaman menunjukkan sesuatu yang membuat darah Ferry benar-benar mendidih. Bude menarik lengan Hana cukup keras, hingga tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, hanya karena gelas yang dianggap tidak bersih. Pak D berdiri beberapa langkah dari sana, tanpa melakukan apapun. Ferry menutup mata sejenak. Ia merasakan rasa bersalah yang semakin dalam. Selama ini ia berpikir uang sudah cukup untuk melindungi orang yang ia cintai. Ternyata kehadirannya jauh lebih penting dari semua transfer yang pernah ia kirim. Di balik kemarahannya, Ferry juga mulai merancang langkah selanjutnya. Ia tidak ingin sekadar memarahi mereka lalu pergi. Ia ingin memastikan semua yang telah diambil harus dipertanggungjawabkan. Ia ingin mengembalikan bukan hanya uangnya, tetapi juga martabat Hana yang selama ini diperlakukan seperti orang yang menumpang di rumah sendiri. Dan untuk itu, ia harus tetap sabar sedikit lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dua dunia yang bertabrakan dalam satu atap. Di permukaan, semuanya tampak normal. Pak Debrota tetap berbicara tentang rencana bisnisnya dengan penuh percaya diri. Bude Lastri tetap memerintah Hana dengan nada yang seolah wajar. Dan Ferry tetap memainkan peran sebagai suami yang baru pulang. Masih lelah, masih mempertimbangkan masa depan. Namun, di balik semua itu, Ferry bergerak perlahan seperti orang yang menyusun jebakan. Setiap malam ia memeriksa rekaman kamera. Setiap pagi ia menyimpan file-file penting ke dalam penyimpanan cadangan. Ia tidak ingin ada satupun bukti hilang. Bentakan, dorongan, kalimat yang merendahkan, semuanya ia kumpulkan dengan sabar. Semakin banyak ia melihat, semakin ia sadar bahwa ini bukan kejadian sesaat. Ini sudah menjadi pola. Suatu siang Ferry meminta waktu khusus untuk berbicara dengan Pak D di ruang kerja kecil dekat ruang tamu. Nada bicaranya santai, bahkan terdengar bersahabat. "Pak D,
Aku mau lihat catatan keuangan selama aku kirim uang. Sekadar tahu saja dipakai untuk apa saja. Biar nanti kalau aku buka usaha di sini aku punya gambaran, katanya ringan. Pak D terdiam sepersekian detik. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup bagi Ferry untuk menangkap keganjilan di wajahnya. Lalu senyum itu kembali muncul. Oh, itu tidak terlalu rapi, Fer. Kita kan keluarga sendiri. Uangmu ya untuk kebutuhan rumah, renovasi, biaya hidup. Tidak pernah kita hitung detail. Tidak apa-apa, aku cuma mau tahu garis besarnya saja. Jawab Ferry tetap tenang. Pak D mengangguk pelan lalu berdiri mengambil map dari lemari. Ia menyerahkan beberapa lembar kertas yang tampak seperti catatan sederhana. Angkanya tidak rinci, hanya perkiraan kasar pengeluaran bulanan. Ferry melihat sekilas lalu tersenyum. Baiklah, nanti aku pelajari pelan-pelan. Ia tidak berdebat, tidak menunjukkan bahwa ia sudah memiliki data mutasi rekening yang jauh lebih detail dari sekedar catatan itu. Malamnya, setelah semua tidur, Ferry kembali memeriksa dokumen yang tadi ia dapatkan. Angka-angka itu tidak masuk akal. Jika dihitung kasar, pengeluaran yang ditulis Pak D bahkan tidak mencapai setengah dari total uang yang ia kirim setiap bulan. Lalu kemana sisanya? Keesokan harinya, Ferry kembali ke bank dengan alasan berbeda. Ia meminta bantuan seorang kenalan lama yang bekerja di sana untuk menelusuri beberapa transaksi lanjutan dari rekening Pak D. Tentu tidak semua data bisa dibuka, tetapi cukup untuk menunjukkan alur besar. Beberapa transfer rutin mengalir ke rekening atas nama Bude Lastri pribadi. Ada pula pembayaran kredit mobil mewah dan cicilan tanah di lokasi strategis pinggir kota. Semua tanggalnya berdekatan dengan waktu Ferry mengirim uang dalam jumlah besar. Saat melihat total akumulasi pembelian tanah itu, nafas Ferry terasa berat. Nilainya miliaran rupiah. Ia duduk lama di dalam mobil sebelum kembali ke rumah. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia sedang menahan badai dalam dirinya. Selama ini ia percaya sepenuh hati. Ia bahkan merasa bersyukur memiliki keluarga yang mau menjaga istrinya. Ternyata di balik semua itu ada permainan yang rapi. Sore hari ketika ia tiba, suasana rumah tampak lebih tegang dari biasanya. Dari luar ia sudah mendengar suara Bude yang meninggi. Kamu ini memang tidak becus. Sudah dibilang bereskan gudang sebelum sore. Kenapa masih berantakan? Suara itu terdengar jelas. Ferry masuk tanpa bersuara. Dari lorong ia melihat Hana berdiri di depan pintu gudang dengan wajah pucat. Kardus-kardus berserakan di lantai. Maaf Bude, tadi saya masak dulu. Jawab Hana pelan. Alasan terus. Kamu itu makan di sini. Tinggal di sini. Jangan banyak alasan. Sahut Bude tajam. Pak D berdiri tidak jauh dari sana, menonton tanpa ikut campur. Ferry merasakan dadanya seperti ditekan kuat. Ia melangkah maju dan menghentikan langkah beberapa meter dari mereka. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada datar. Bude langsung berubah nada. Oh, tidak apa-apa Fer, cuma salah paham kecil. Hana ini kurang teliti saja. Hana menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Ferry menatap istrinya beberapa detik lebih lama. Ia melihat mata yang mulai berkaca-kaca, tetapi tetap berusaha menahan agar tidak menangis. Malam itu Ferry tidak langsung kembali ke kamar. Ia duduk di teras belakang sendirian. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia membuka kembali data transfer di ponselnya. Ia menghitung total uang yang telah ia kirim selama 6 tahun. Angkanya membuatnya terdiam lama. Dengan jumlah sebesar itu, seharusnya Hana hidup lebih dari layak. Seharusnya ia tidak perlu menyentuh pekerjaan berat sedikit pun. Seharusnya rumah ini benar-benar menjadi tempat yang aman baginya. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Hana berdiri beberapa meter darinya. Belum tidur? Tanya Ferry pelan. Belum. Ada jeda panjang sebelum Ferry akhirnya berbicara lebih dalam. Nak, kalau ada apa-apa kamu harus bilang ke aku. Hana terdiam. Wajahnya terlihat bimbang. Seolah ada tembok tak terlihat yang menghalangi kata-katanya keluar. Tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, katanya akhirnya. Kalimat itu kembali terdengar. Baik-baik saja, padahal tidak ada satupun yang terlihat baik. Ferry mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Tapi dalam hatinya ia tahu, Hana tidak berbicara karena takut. Takut pada situasi, takut pada konsekuensi. Mungkin takut jika Ferry kembali pergi, dan ia harus menanggung semuanya sendirian. Malam semakin larut. Ferry masuk kembali ke kamar dengan tekad yang semakin kuat. Bukti keuangan sudah ada di tangannya. Rekaman perlakuan kasar juga sudah terkumpul. Satu hal yang tersisa adalah waktu yang tepat untuk membuka semuanya.
Ia tidak ingin sekadar mempermalukan. Ia ingin memastikan mereka tidak bisa mengelak sedikit pun. Di balik dinding rumah yang megah itu, rahasia transfer gelap mulai terkuak sedikit demi sedikit. Dan Ferry tahu, ketika saatnya tiba, bukan hanya kebenaran yang akan muncul ke permukaan, tetapi juga konsekuensi yang selama ini mereka anggap tidak akan pernah datang. Sejak malam pembicaraan singkat di teras itu, Ferry semakin yakin bahwa Hana memendam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar lelah. Ia bisa melihatnya dari cara istrinya berjalan, dari bagaimana ia selalu memastikan tidak berada terlalu dekat ketika Bude atau Pak De sedang berada di ruangan yang sama, dari cara ia menelan kata-kata yang seharusnya bisa ia ucapkan. Hari itu suasana rumah terlihat tenang. Pak De pergi keluar sejak pagi dengan alasan mengurus proyek tanahnya. Bude sibuk di kamar, sesekali terdengar suara panggilan telepon dengan nada yang dibuat manis. Hana kembali seperti biasa, mengurus dapur dan mencuci pakaian. Ferry berpura-pura membaca koran di ruang tamu, padahal matanya lebih sering melirik layar kecil di ponselnya yang terhubung ke kamera dapur. Ia mulai memahami ritme rumah itu. Siang hari bentakan jarang terdengar. Tekanan paling keras justru muncul ketika malam tiba, dan tidak ada orang luar yang mungkin melihat. Sore menjelang maghrib, hujan turun deras. Atap rumah yang besar memantulkan suara rintiknya hingga terdengar berat dan dalam. Listrik sempat redup beberapa detik lalu kembali stabil. Hana terlihat tergesa menyelamatkan jemuran yang belum sepenuhnya kering. Hujan seperti itu mengingatkan Ferry pada hari-hari di tambang, ketika ia harus berlari menyelamatkan diri dari longsor kecil. Tetapi kali ini yang terasa longsor justru di dalam dadanya. Malam datang bersama udara lembab dan sunyi yang lebih pekat dari biasanya. Pak De sudah kembali, dan makan malam berlangsung tanpa banyak percakapan. Bude beberapa kali mengeluh tentang harga bahan pokok yang naik, seolah ingin menekankan bahwa biaya hidup di rumah itu sangat besar. Setelah makan, seperti biasa Hana yang membereskan semuanya. Ferry sengaja duduk lebih lama di ruang tengah, berpura-pura menonton televisi sambil sesekali melirik layar ponselnya. Sekitar pukul 11 malam, ketika lampu ruang tamu sudah dipadamkan dan Pak D masuk ke kamar, suara dari dapur mulai terdengar. Ferry mengecilkan volume televisi dan membuka aplikasi kamera. Di layar terlihat Hana masih mencuci piring yang sebenarnya sudah bersih sejak tadi. Tak lama kemudian, Bude masuk dengan wajah tidak sabar. "Kenapa belum selesai juga?" Suaranya terdengar jelas, meski tidak terlalu keras. "Sudah hampir selesai," jawab Hana pelan. "Kamu itu memang lambat. Tadi siang sudah saya bilang, gudang belum rapi. Sekarang dapur begini lagi. Kerjaanmu apa saja dari pagi?" Hana terdiam. Ia terus mencuci tanpa membalas. Tiba-tiba, Bude mengambil satu piring dan menunjukkannya ke depan wajah Hana. "Ini masih ada bekas minyak. Kamu sengaja ya bikin saya capek." "Tidak Bude, saya ulang lagi," kata Hana cepat. Gerakan berikutnya membuat napas Ferry tercekat. Bude menjatuhkan piring itu ke dalam bak dengan keras, hingga air muncrat kemana-mana. Lalu tangannya meraih pergelangan Hana dan menariknya cukup kuat. "Kamu harus tahu diri. Kalau bukan karena kami, kamu sudah tidak punya tempat tinggal." Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala Ferry. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Ia hampir saja berdiri, tetapi ia memaksa dirinya tetap duduk. Kamera terus merekam. Pak De muncul beberapa saat kemudian. Ia berdiri di pintu dapur, melihat adegan itu tanpa reaksi berarti. "Sudahlah, jangan terlalu keras," katanya datar. Tapi tidak ada langkah nyata untuk menghentikan. Hana hanya menunduk. Air matanya mulai jatuh. Ia berusaha menahan suara agar tidak terdengar keluar dapur. Bude akhirnya melepaskan pergelangan itu dan pergi sambil menggerutu. Pak De ikut pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ferry menutup layar ponsel perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia bangkit dan berjalan pelan menuju dapur setelah memastikan langkah kaki Pak De dan Bude benar-benar menjauh. Hana masih berdiri di depan wastafel. Air mata bercampur dengan air cucian di pipinya. Ia kaget ketika melihat Ferry berdiri di belakangnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan sambil cepat-cepat mengusap wajahnya. Ferry tidak langsung menjawab. Ia mendekat dan memegang pergelangan tangan Hana yang tadi ditarik. Ada bekas kemerahan yang mulai jelas terlihat. "Sejak kapan seperti ini?" tanya Ferry dengan suara rendah. Hana terdiam lama. Hujan di luar masih turun pelan,
menciptakan suara latar yang membuat suasana terasa semakin berat. Sudah lama, jawabnya akhirnya, hampir berbisik. Seberapa lama? Sejak kamu berangkat. Jawaban itu membuat waktu seolah berhenti. 6 tahun. 6 tahun istrinya menahan semuanya sendirian. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suara Ferry nyaris pecah. Hana menunduk lebih dalam. Aku tidak mau kamu kepikiran di sana. Kamu kerja berat. Aku takut kalau kamu marah, kamu berhenti kerja, dan kita tidak punya apa-apa. Mereka bilang uang yang kamu kirim tidak selalu cukup. Jadi aku harus bantu kerja di rumah supaya tidak membebani. Kalimat itu seperti pisau yang diputar perlahan di dada Ferry. Uang tidak cukup. Padahal angka yang ia kirim setiap bulan jauh di atas kebutuhan normal. Apa mereka pernah memukul kamu? Tanya Ferry dengan napas tertahan. Hana menggeleng pelan. Tidak sering, lebih sering dimarahi. Dibilang tidak tahu diri. Dibilang hanya numpang. Kata numpang itu kembali terdengar di kepala Ferry. Di rumah yang dibangun dari keringatnya sendiri. Air mata Hana jatuh lagi. Aku cuma takut kalau kamu tahu, kamu akan bermusuhan dengan keluarga sendiri. Aku tidak mau jadi penyebab kamu kehilangan saudara. Ferry menutup mata sejenak. Ia merasa bersalah karena terlalu lama mempercayakan semuanya pada orang lain. Ia juga merasa marah karena pengorbanannya justru dimanfaatkan untuk menekan istrinya. Ia mengangkat wajah Hana perlahan agar mata mereka sejajar. Dengarkan aku baik-baik. Kamu bukan numpang di sini. Rumah ini dibangun dari uang yang aku kirim. Kamu istriku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Hana terlihat ragu, seolah sulit mempercayai bahwa semua itu benar. Ferry menarik napas panjang. Ia belum menceritakan tentang rekaman kamera dan data transfer. Belum saatnya. Tetapi, malam itu menjadi titik yang berbeda. Kini, ia tidak lagi hanya mengandalkan dugaan dan bukti diam-diam. Ia sudah mendengar langsung pengakuan dari orang yang paling ia cintai. Di luar hujan mulai reda. Namun, di dalam rumah itu, sesuatu justru sedang bersiap menuju badai yang lebih besar. Ferry memeluk Hana erat. Bukan hanya sebagai suami yang rindu, tetapi sebagai seseorang yang baru saja menyadari betapa dalam luka yang selama ini tersembunyi di balik diamnya istrinya. Sejak malam pengakuan itu, tidak ada lagi yang sama di dalam diri Ferry. Ia tidak lagi hanya melihat bukti sebagai angka dan rekaman. Kini semuanya memiliki wajah, memiliki air mata, memiliki luka yang nyata. Namun justru karena itulah, ia harus lebih tenang dari sebelumnya. Hana sempat memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Ia takut keadaan akan semakin buruk jika Pak D dan Bude tahu bahwa Ferry sudah mengetahui semuanya. Ferry menenangkannya dengan suara pelan dan tatapan yang lebih mantap dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa kali ini ia tidak akan pergi kemana-mana tanpa memastikan istrinya aman. Pagi itu Ferry turun ke ruang makan dengan wajah cerah. Ia bahkan memuji kopi buatan Bude dan menepuk bahu Pak D dengan akrab. Sikapnya yang santai membuat keduanya tampak lebih percaya diri. Aku kepikiran mau bikin acara kecil, katanya sambil menyeruput kopi. Syukuran kepulanganku, sekalian kumpul keluarga besar. Sudah lama tidak ketemu semuanya. Pak D terlihat antusias. Wah, itu bagus sekali. Memang harus dirayakan. 6 tahun bukan waktu sebentar. Bude tersenyum lebar. Iya betul, biar semua tahu kamu sukses sekarang. Kita bisa buat meriah sedikit. Ferry mengangguk. Kita buat di rumah saja. Undang semua saudara. Aku yang tanggung biayanya. Kalimat itu seperti musik yang menyenangkan di telinga Pak D dan Bude. Mereka saling pandang dengan senyum tipis yang tidak luput dari perhatian Ferry. Dalam benaknya, ia tahu mereka mengira ini akan menjadi panggung kebanggaan. Mereka mungkin membayangkan akan disebut sebagai keluarga yang setia, menjaga istri Ferry selama ia merantau. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. Tenda mulai dipasang di halaman. Kursi-kursi disusun rapi. Catering dipesan dengan menu yang lebih dari cukup. Ferry bahkan menyewa layar besar dan proyektor, dengan alasan ingin menampilkan dokumentasi perjalanan hidupnya selama di tambang. Pak D tidak curiga sedikit pun.
ia justru terlihat semakin sering memamerkan cerita kepada tetangga tentang bagaimana ia membantu mengurus rumah dan Hana selama Ferry pergi. Bude pun tak kalah sibuk, memesan pakaian baru untuk dipakai di acara itu. Sementara itu, Ferry menggunakan waktu malam untuk menyusun semua bukti dengan lebih rapi. Ia menggabungkan rekaman video menjadi satu file panjang yang jelas memperlihatkan pola perlakuan kasar terhadap Hana. Ia juga menyiapkan salinan mutasi rekening dan foto dokumen pembelian tanah serta mobil. Ia tidak melakukannya dengan emosi. Ia melakukannya dengan kepala dingin, seperti seseorang yang sedang menyusun presentasi penting, karena memang itulah yang akan terjadi. Hana sempat melihat layar ponsel Ferry suatu malam ketika ia sedang mengedit video. Wajahnya pucat ketika melihat dirinya sendiri di layar. Menunduk, dimarahi, ditarik lengannya. "Apa kamu yakin mau lakukan ini?" tanyanya lirih. Ferry menatapnya dalam. "Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin kebenaran terlihat." Selama ini mereka merasa tidak ada yang melihat. Sekarang semua akan melihat. Hana terdiam. Ada ketakutan di matanya, tetapi juga secercah harapan yang mulai tumbuh. Hari acara akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah, seolah tidak ada badai yang akan terjadi. Tamu mulai berdatangan sejak siang. Saudara jauh, sepupu, bahkan beberapa tetangga lama ikut hadir. Suasana ramai dengan tawa dan obrolan ringan. Pak D berdiri di depan rumah menyambut tamu dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian terbaiknya. Bude tampak sibuk mengatur konsumsi sambil sesekali tersenyum bangga kepada para tamu. Hana mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Ferry sengaja membelikannya pakaian itu beberapa hari sebelumnya. Ia ingin semua orang melihat bahwa Hana bukan pembantu, bukan orang yang numpang, melainkan istri sah yang memiliki tempat terhormat. Beberapa tamu memuji kesuksesan Ferry. 6 tahun ditambang dan kini kembali dengan cerita keberhasilan. Pak D bahkan beberapa kali menyela pembicaraan untuk menambahkan bagaimana ia dan istrinya menjaga rumah dan Hana selama Ferry tidak ada. Ferry hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar itu. Ia menunggu waktu yang tepat. Menjelang sore, ketika semua sudah duduk dan makanan mulai tersaji, Ferry berdiri di depan dengan mikrofon di tangan. Suara obrolan perlahan mereda. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara tenang. 6 tahun saya merantau bukan waktu yang mudah. Banyak hal yang saya lewati. Banyak yang saya pelajari tentang kerasnya hidup dan tentang arti keluarga. Beberapa tamu mengangguk. Pak D tersenyum lebar di kursinya. "Selama saya pergi, saya titipkan istri saya kepada Pak D dan Bude. Saya percaya penuh bahwa keluarga adalah tempat paling aman." Suasana masih tenang. Tidak ada yang menyangka arah pembicaraan akan berubah. Ferry melanjutkan dengan nada yang tetap stabil. "Hari ini, saya juga ingin berbagi sesuatu. Bukan hanya cerita tentang tambang, tapi tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini selama 6 tahun terakhir." Pak D terlihat sedikit mengernyit. Bude menghentikan gerakan tangannya. Ferry memberi isyarat kepada petugas sewa proyektor. Layar besar di samping panggung kecil itu menyala. Beberapa tamu terlihat penasaran. Sebelum video diputar, Ferry berkata pelan namun jelas. "Kadang, kita merasa tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan di balik pintu tertutup. Tapi kenyataannya, selalu ada waktu ketika semuanya akan terbuka." Hana duduk di kursinya dengan jantung berdebar keras. Ia menggenggam ujung kebayanya, mencoba menenangkan diri. Pak D dan Bude saling pandang. Senyum mereka mulai memudar, digantikan tatapan yang sulit ditebak. Di layar, gambar pertama mulai muncul. Dapur rumah itu. Hana berdiri di depan wastafel. Lalu sosok Bude masuk dengan wajah keras. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Ferry berdiri tegak. Matanya tidak lepas dari layar. Ia tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali ke sandiwara yang selama ini dimainkan di rumah megah itu. Gambar di layar semakin jelas. Suara bentakan Bude terdengar meski kualitas rekaman tidak sepenuhnya sempurna. Namun kata-kata yang keluar cukup untuk membuat suasana berubah. Kalimat tentang numpang, tentang tidak tahu diri, tentang makan gratis di rumah orang lain. Semuanya terdengar nyata dan tidak bisa disangkal. Beberapa tamu yang duduk di barisan depan mulai saling menatap. Ada yang mengernyit, ada yang terlihat tidak percaya. Pak D berdiri perlahan dari kursinya. "Fer, ini apa maksudnya?
katanya dengan suara berusaha tenang. Ferry tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat agar video terus diputar. Adegan berikutnya memperlihatkan momen ketika pergelangan tangan Hana ditarik cukup keras. Wajah Hana yang menahan tangis terlihat jelas. Di sudut lain layar, sosok Pak D berdiri tanpa melakukan apapun. Suasana halaman yang tadi ramai kini sunyi. Hanya suara dari rekaman yang terdengar dan desahan kecil dari beberapa tamu yang terkejut. Bude bangkit dari kursinya. Itu tidak seperti yang kalian lihat. Itu cuma salah paham. Video bisa dipotong-potong. Ferry akhirnya berbicara dengan nada datar namun tegas. Rekaman itu tidak dipotong. Saya punya semuanya. Dari awal sampai akhir. Berbulan-bulan saya simpan. Kalimat itu membuat wajah Pak D memucat. Berbulan-bulan. Artinya Ferry sudah lama mengetahui dan mengamati. Ferry melanjutkan. Selama 6 tahun saya kirim uang setiap bulan. Jumlahnya bukan sedikit. Saya percaya penuh rumah ini menjadi tempat yang aman untuk istri saya. Tapi yang saya lihat justru sebaliknya. Ia memberi isyarat lagi. Layar kini menampilkan salinan mutasi rekening yang diperbesar. Angka-angka transfer muncul jelas dengan tanggal yang berurutan. Lalu muncul dokumen pembelian tanah dan mobil atas nama Pak D dan Bude. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang menatap Pak D dengan tatapan tajam. Ini semua kebetulan saja, Pak D. Mencoba membela diri. Uang itu kan kita kelola bersama untuk kepentingan rumah. Kepentingan rumah, ulang Ferry pelan. Rumah mana? Rumah ini dibangun dari uang yang saya kirim. Tanah di pinggir kota itu atas nama siapa? Mobil baru itu dibayar dari rekening siapa? Bude mulai menangis, namun tangisnya terdengar dipaksakan. Kita kan keluarga, masa kamu hitung-hitungan seperti orang luar? Justru karena keluarga saya tidak pernah hitung-hitungan, jawab Ferry. Dan justru karena saya percaya sebagai keluarga, saya tidak pernah minta laporan. Tapi kepercayaan itu tidak berarti boleh disalahgunakan. Hana duduk diam, air matanya jatuh tanpa suara. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena beban yang selama ini ia pikul sendirian akhirnya terangkat sedikit demi sedikit. Salah satu paman yang hadir berdiri dan bertanya dengan nada serius. Broto, apa benar uang Ferry dipakai untuk beli tanah itu? Pak D tidak langsung menjawab. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah benar-benar terbentuk. Ferry mengambil map dari meja kecil di sampingnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen asli. Ini fotokopi sertifikat tanah dengan tanggal pembelian yang sama persis dengan transfer besar saya bulan itu. Ini juga cicilan mobil yang dibayar rutin dari rekening yang menerima uang kiriman saya. Suasana semakin tegang. Tidak ada lagi tawa atau suara sendok beradu dengan piring. Semua perhatian tertuju pada 3 orang di depan. Bude mencoba mendekati Hana. Kamu jangan percaya sepenuhnya sama suamimu. Dia salah paham. Kita ini sudah rawat kamu bertahun-tahun. Hana akhirnya berdiri. Suaranya pelan, namun kali ini tidak gemetar. Saya tidak pernah minta dirawat seperti ini. Saya hanya ingin diperlakukan seperti keluarga. Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam dengan ekspresi tersentuh. Ferry melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Saya tidak datang hari ini untuk mempermalukan. Saya datang untuk mengakhiri kebohongan. Selama ini saya pikir saya gagal sebagai suami karena meninggalkan istri terlalu lama. Ternyata saya juga gagal memilih tempat yang aman untuknya. Pak D mencoba berjalan mendekat, tetapi beberapa saudara lain menahannya dengan tatapan tidak setuju. Kamu berlebihan, Fer. Ini masalah keluarga. Tidak perlu diumbar begini. Masalah keluarga seharusnya diselesaikan dengan jujur, jawab Ferry. Bukan dengan menyiksa orang yang tidak melawan dan menggunakan uang orang lain tanpa izin. Ferry lalu mengucapkan kalimat yang membuat suasana benar-benar berubah. Saya sudah menyerahkan semua bukti ini kepada pengacara sejak minggu lalu. Dan laporan resmi sudah dibuat. Beberapa tamu tersentak. Apa maksudmu? Tanya Pak D dengan suara mulai meninggi. Ferry menatap lurus ke arahnya. Artinya ini bukan hanya soal malu atau tidak. Ini soal hukum. Seolah menjawab pernyataan itu, dari luar halaman terdengar suara kendaraan berhenti. Beberapa pria berseragam masuk dengan langkah tegas. Bisik-bisik tamu berubah menjadi keheningan yang penuh ketegangan. Pak D mundur 1 langkah. Bude memegang lengan suaminya dengan wajah pucat. Ferry tetap berdiri di tempatnya. Ekspresinya tidak marah, tidak pula puas. Hanya tegas. Selama ini kalian kira saya bisa dibodohi selamanya. Katanya pelan namun jelas. Kalian kira saya terlalu jauh untuk tahu apa yang terjadi di rumah sendiri. Hana berdiri di sampingnya.
Untuk pertama kalinya sejak Ferry pulang, bahunya terlihat lebih tegak. Di halaman rumah yang tadi dihiasi tenda dan hidangan syukuran, kini semua berubah menjadi panggung kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Dan topeng yang selama ini dipakai Pak D dan Bude perlahan jatuh di hadapan semua orang. Langkah para petugas berseragam terdengar mantap di atas lantai marmer yang selama ini menjadi saksi diam semua kejadian. Suasana yang tadinya penuh bisik kini benar-benar membeku. Tidak ada lagi suara sendok, tidak ada lagi percakapan kecil. Semua mata tertuju pada Pak D Broto dan Bude Lastri. Salah satu petugas mendekat dengan sikap profesional. Kami menerima laporan dugaan penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami perlu meminta keterangan dari Pak Broto dan Ibu Lastri. Kata-kata itu menggantung berat di udara. Pak D mencoba tertawa kecil, namun suaranya terdengar kering. Ini cuma salah paham keluarga, tidak perlu sampai seperti ini. Ferry melangkah maju setengah langkah. Ini bukan salah paham, semua bukti sudah saya serahkan. Rekaman, mutasi rekening, dan dokumen pembelian aset. Beberapa saudara yang tadi duduk kini berdiri perlahan menjauh, memberi ruang seolah tanpa sadar menciptakan jarak antara diri mereka dan pasangan yang selama ini terlihat terhormat itu. Bude mulai menangis lebih keras. Air matanya mengalir deras, tapi kali ini tidak ada yang langsung bersimpati. Ia mencoba meraih tangan salah satu saudara perempuan di dekatnya. Kita ini keluarga, masa tega lihat saya diperlakukan begini, katanya terisak. Namun perempuan itu hanya menatapnya dengan ragu. Tadi di layar kami semua lihat sendiri, jawabnya pelan. Pak D menatap Ferry dengan mata merah. Kamu tega mempermalukan saya di depan semua orang. Ferry membalas tatapan itu tanpa goyah. Mempermalukan atau membuka kebenaran. Pilihannya ada di perbuatan kalian sendiri. Petugas meminta Pak D dan Bude untuk ikut ke dalam ruang tamu guna berbicara lebih lanjut. Beberapa dokumen diserahkan oleh Ferry dengan tangan yang tetap tenang. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang meledak oleh amarah, melainkan seperti seseorang yang sudah lama mempersiapkan semuanya. Di sudut halaman, Hana berdiri diam. Nafasnya masih terasa berat. Ia menyaksikan semua ini seperti menonton hidupnya sendiri dari luar tubuhnya. Selama bertahun-tahun, ia merasa kecil dan tidak berdaya. Kini orang-orang yang membuatnya merasa seperti itu justru terlihat kehilangan pijakan. Salah satu paman mendekati Hana. Kenapa kamu tidak pernah cerita, nak? Hana menunduk sejenak. Saya tidak mau bikin masalah. Saya takut suami saya kehilangan keluarga. Paman itu menghela nafas panjang. Keluarga tidak seharusnya membuatmu takut. Di dalam rumah, percakapan antara petugas dan Pak D terdengar samar. Nada suara Pak D beberapa kali meninggi, lalu kembali melemah. Bude terdengar terisak-isak. Ferry berdiri di teras, menatap langit sore yang mulai berubah warna. Semua yang ia rencanakan kini benar-benar terjadi. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi senyum manis palsu. Beberapa menit kemudian petugas keluar kembali. Untuk sementara, kami akan membawa keduanya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terkait dugaan penggelapan dana, akan ada proses lanjutan sesuai hukum yang berlaku. Pak D berjalan keluar dengan langkah berat. Ia tidak lagi tampak angkuh. Bude mengikuti dengan wajah pucat. Sebelum melewati Ferry, Pak D berhenti sejenak. Ini belum selesai, katanya pelan, namun penuh tekanan. Ferry menatapnya tanpa emosi. Bagi saya ini sudah lama selesai. Hanya kalian yang belum mau mengakuinya. Mobil petugas perlahan meninggalkan halaman rumah. Tenda syukuran yang masih berdiri, kini terlihat kontras dengan situasi yang baru saja terjadi. Beberapa tamu mulai berpamitan dengan wajah campur aduk, antara kaget dan lega. Salah satu sepupu mendekati Ferry. Kami tidak tahu selama ini seperti itu. Kalau tahu, tidak mungkin kami diam. Ferry mengangguk pelan. Saya juga tidak tahu. Itu kesalahan saya.
Hana berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak sendirian. Setelah semua tamu pulang dan halaman kembali sepi, Ferry dan Hana duduk di ruang tamu yang kini terasa berbeda. Tidak ada lagi bayangan bentakan yang menguasai udara. Hanya sunyi yang jujur. "Maafkan aku, Nah," kata Ferry akhirnya. "Aku terlalu percaya, dan terlalu lama pergi." Hana menggeleng pelan. "Kamu pergi untuk kita. Aku yang tidak berani bicara." Ferry menatap ruangan itu. Sofa mahal, lampu gantung besar, lukisan di dinding. Semua terasa seperti milik orang lain. Bukan karena ia tidak mampu memilikinya, tetapi karena kenangan di dalamnya terlalu berat. "Besok kita urus semuanya," katanya pelan. "Rumah ini tetap atas namaku. Tanah dan mobil itu akan ditarik kembali lewat jalur hukum." Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Hana terdiam beberapa saat sebelum bertanya pelan. "Setelah itu, kita mau bagaimana?" Ferry memandangnya dalam. "Kita mulai lagi. Bukan dari nol, tapi dari tempat yang benar. Kalau perlu, kita jual rumah ini. Kita cari rumah yang lebih kecil, tapi penuh rasa aman." Hana menunduk. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena takut atau terhina, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, ia merasa masa depannya tidak lagi kabur. Di luar, angin malam berhembus pelan, menggoyangkan sisa-sisa dekorasi syukuran, seolah rumah itu sendiri sedang melepaskan lapisan kepalsuan yang selama ini menempel. Ferry berdiri dan berjalan ke jendela. Ia melihat pantulan dirinya bersama Hana di kaca. Bukan lagi pria yang baru pulang penuh mimpi polos. Bukan lagi wanita yang berlutut di lantai marmer memeluk cucian. Mereka berdiri sejajar. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar balasan. Ini adalah batas. Batas antara masa lalu yang penuh manipulasi dan masa depan yang akan mereka bangun dengan kejujuran. Dan untuk pertama kalinya sejak ia melangkah ke halaman rumah itu beberapa hari lalu, dada Ferry terasa lebih lapang. Pagi setelah malam yang panjang itu terasa berbeda. Rumah besar dengan pilar tinggi dan lantai marmer mengilap itu tidak lagi memancarkan kebanggaan, melainkan sisa gema dari kebenaran yang baru saja dibuka paksa. Tenda syukuran sudah dibongkar sejak subuh. Kursi-kursi dilipat dan diangkut pergi. Halaman kembali kosong, seperti panggung setelah pertunjukan usai. Ferry berdiri di ruang tengah sambil memandang sekeliling. Di tempat itulah ia dulu membayangkan Hana akan tertawa menyambutnya. Di tempat itu pula ia melihat rekaman diputar dan topeng kepalsuan runtuh satu persatu. Perasaan di dadanya bukan kemenangan, melainkan campuran lega dan sedih. Hana keluar dari kamar dengan langkah pelan. Ia tidak lagi mengenakan kebaya kemarin. Pagi itu ia memakai pakaian sederhana yang bersih dan rapi. Wajahnya masih menyimpan lelah, tetapi ada ketenangan baru yang tidak pernah Ferry lihat sebelumnya. "Sudah siap?" tanya Ferry lembut. Hana mengangguk. "Siap." Hari itu mereka akan memulai langkah berikutnya. Pengacara yang dihubungi Ferry sudah datang pagi-pagi untuk membahas proses hukum dan pengembalian aset. Dokumen-dokumen disusun di atas meja makan yang kemarin menjadi saksi acara besar itu. "Secara hukum, rumah ini tetap atas nama Anda," jelas sang pengacara. "Tanah dan mobil yang dibeli dari aliran dana tersebut bisa dituntut sebagai hasil penggelapan. Prosesnya mungkin tidak singkat, tapi bukti Anda sangat kuat." Ferry mendengarkan dengan kepala dingin. Ia tidak lagi digerakkan oleh emosi. Ia hanya ingin semuanya diselesaikan dengan benar. Ia tidak ingin membalas dengan kebencian, tetapi ia juga tidak akan membiarkan kejahatan dianggap wajar. Setelah pengacara pergi, rumah kembali sunyi. Tidak ada suara Bude memanggil. Tidak ada langkah Pakde yang terdengar berat di lorong. Keheningan itu terasa asing, namun menenangkan. Ferry berjalan ke dapur, tempat di mana ia pertama kali melihat Hana dimarahi, tempat di mana air mata sering jatuh tanpa saksi. Ia menyentuh meja dapur perlahan. "Kita tidak perlu tinggal di sini lagi," katanya pelan.
Hana menatap sekeliling ruangan itu. Banyak kenangan pahit tertinggal di sudut-sudutnya. Ia menghela napas panjang. Aku juga tidak mau lagi. Keputusan itu terasa berat, tetapi juga membebaskan. Rumah megah ini dibangun dari kerja keras Ferry, namun temboknya menyimpan terlalu banyak luka. Ferry tahu, ia mampu membeli yang lebih besar lagi jika mau. Tapi kali ini, ia tidak ingin kemewahan yang membutakan. Ia ingin tempat yang benar-benar menjadi rumah. Siang itu mereka mulai membereskan barang-barang pribadi. Tidak banyak milik Hana di dalam lemari besar itu. Kebanyakan pakaian lama yang sudah pudar. Ferry melihatnya dan hatinya kembali teriris. 6 tahun kiriman uang tidak pernah benar-benar berubah menjadi kenyamanan untuk istrinya. "Maafkan aku," katanya lagi tanpa sadar. Hana menghentikan gerakannya dan menatapnya. "Jangan ulang-ulang kata itu. Sekarang kamu sudah di sini. Itu cukup." Ferry mendekat dan menggenggam tangannya. Pergelangan yang dulu sering terlihat memerah, kini tampak lebih tenang. Bekas luka itu mungkin akan hilang perlahan, tetapi kenangannya tidak akan mudah dilupakan. Sore menjelang ketika mereka berdiri di depan rumah untuk terakhir kalinya sebagai penghuni. Proses hukum belum selesai, tetapi Ferry sudah memutuskan untuk tidak menunggu semuanya tuntas sebelum pergi. Ia ingin memberi jarak antara dirinya dan tempat yang terlalu lama menyimpan kebohongan. Mobil sederhana yang ia beli beberapa hari lalu terparkir di halaman. Bukan mobil mewah seperti milik Pak D, tetapi cukup untuk membawa mereka menuju awal yang baru. Sebelum masuk ke mobil, Ferry menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Ia teringat hari pertama ia berdiri terpaku melihat Hana berlutut di lantai marmer. Ia teringat bagaimana hatinya hancur dan bagaimana ia hampir meledak tanpa rencana. Jika hari itu ia langsung marah tanpa bukti, mungkin semuanya akan berakhir berbeda. Sekarang ia berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ia menjatuhkan orang lain, tetapi karena ia berhasil mengangkat kembali martabat yang hampir dirampas. Hana masuk ke dalam mobil dan menunggu dengan sabar. Ferry akhirnya membuka pintu kemudi dan duduk di balik setir. Untuk beberapa detik mereka hanya diam, merasakan udara sore yang masuk melalui jendela terbuka. "Kita kemana dulu?" tanya Hana pelan. Ferry tersenyum tipis. "Kita cari rumah kecil dulu. Yang penting ada ruang untuk kita berdua dan masa depan kita." Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman. Tidak ada iring-iringan, tidak ada sorakan. Hanya suara mesin yang halus dan napas lega yang akhirnya terlepas. Di sepanjang jalan, Ferry memikirkan 6 tahun yang telah berlalu. Ia tidak menyesali kerja kerasnya di tambang. Ia hanya menyesali bahwa ia terlalu lama mempercayakan kebahagiaan istrinya pada orang lain. Kini ia mengerti bahwa rezeki bukan hanya soal angka di rekening, tetapi tentang siapa yang benar-benar berdiri di samping ketika tidak ada yang melihat. Hana menatap keluar jendela, melihat rumah itu semakin kecil di belakang mereka. Air mata kembali jatuh, tetapi kali ini disertai senyum tipis. "Terima kasih sudah kembali," katanya pelan. Ferry menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Aku tidak akan pergi lagi tanpa kamu." Langit sore berwarna jingga lembut. Cahaya matahari menyentuh wajah mereka berdua, seolah memberi tanda bahwa hari itu bukan akhir, melainkan awal yang baru. Mereka mungkin kehilangan ilusi tentang keluarga yang sempurna. Mereka mungkin harus melalui proses hukum yang panjang. Tetapi satu hal sudah pasti, harga diri yang sempat diinjak kini berdiri kembali. Dan dari mobil sederhana yang melaju menjauh dari rumah megah itu, lahir sebuah janji yang tidak diucapkan dengan keras, namun terasa kuat di hati keduanya. Bahwa mulai hari itu, tidak ada lagi yang akan membuat Hana merasa seperti orang yang numpang di hidupnya sendiri.